Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Arif Rifai Dwianto dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Hanif Ahmad Robani. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek data mining saya yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Aldis Burger di Media Sosial menggunakan metode Naive-Bayes. Pada latar belakang dan rumusan masalah kali ini, perkembangan media sosial membuat pelanggan semakin sering memberikan ulasan mengenai suatu produk ataupun layanan. Ulasan tersebut menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Namun, banyaknya jumlah ulasan menyebabkan proses analisis secara manual menjadi kurang efisien, membutuhkan waktu yang lama, dan berpotensi menimbulkan subjektivitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membangun sistem klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Naive-Bayes agar ulasan pelanggan dapat diklasifikasikan secara otomatis menjadi sentimen positif maupun negatif. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasikan ulasan Alice Burger secara otomatis menggunakan metode Naive-Bayes. Dataset yang digunakan terdiri dari 57 ulasan pelanggan yang diperoleh dari dua platform, yaitu Google Maps dan Instagram. Seluruh data berupa teks ulasan yang telah diberi label sentimen positif dan juga negatif. Distribusi data terdiri dari 43 ulasan positif atau sekitar 75,4% dan 14 ulasan negatif atau sekitar 24,6%. Dataset ini kemudian digunakan sebagai data latih dan data uji untuk membangun model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma multinomial Naive-Bayes. Lalu selanjutnya ada preprocessing dan TF-IDF. Sebelum dilakukan proses klasifikasi, data terlebih dahulu melalui tahap preprocessing untuk meningkatkan kualitas data teks. Tahapan yang dilakukan meliputi cleaning untuk menghapus karakter yang tidak diperlukan, folding untuk menyeragamkan huruf menjadi lowercase, stop word removal untuk menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna penting, kemudian dilakukan TF-IDF untuk mengubah data teks menjadi representasi numerik. Setelah itu, dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji sebelum masuk ke tahap pemodelan. Lalu, pada tahap ini digunakan algoritma multinomial Naive-Bayes karena sesuai untuk klasifikasi data teks serta memiliki proses komputasi yang cepat dan efisien. Model dilatih menggunakan data hasil, preprocessing, dan ekstraksi fitur type VDF untuk mempelajari pola kemunculan data pada masing-masing kelas sentimen. Selanjutnya, model menghitung probabilitas setiap kata terhadap kelas positif maupun negatif. Kemudian, menghasilkan model yang dapat digunakan untuk memprediksi sentimen pada ulasan baru secara otomatis. Lalu selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan menggunakan data uji yang sebelumnya tidak digunakan saat proses pelatihan model. Penilaian dilakukan menggunakan confusion matrix serta metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model memperoleh akurasi sebesar 75%. Untuk kelas positif diperoleh nilai precision sebesar 0,75 dan recall 1 dan F1 score 0,86. Namun, model masih mengalami kesulitan dalam mengenali sentimen negatif karena jumlah data negatif lebih sedikit dibandingkan data positif atau yang dikenal sebagai embellished dataset. Lalu selanjutnya, setelah model selesai dibangun, hasil implementasi dituangkan ke dalam aplikasi berbasis Streamlit. Dashboard ini menampilkan distribusi sentimen pelanggan, visualisasi workload, serta menyediakan fitur prediksi sentimen secara real time. Dengan adanya dashboard ini, pemilik Aldi's Burger dapat memahami persepsi pelanggan dengan lebih cepat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis.
Lalu di kesimpulan dan saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma multinomial Naive Bayes berhasil mengklasifikasikan sentimen ulasan pelanggan dengan tingkat akurasi sebesar 75%. Meski demikian, model masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi sentimen negatif karena distribusi data yang tidak seimbang. Sistem yang dibangun berhasil diimplementasikan dalam bentuk dashboard Streamlit, sehingga proses analisis sentimen dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Lalu, untuk pengembangan selanjutnya disarankan menambahkan jumlah dataset, menerapkan teknik penyimbangan data seperti smooth, serta membandingkan performa dengan algoritma lain seperti support vector machine ataupun random forest. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.